wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, terdiri dari saya sendiri, Firdaus Ansari, Roslinda, Eva Yuniarti, Muhammad Yasmin Nasruddin, dan Mia Mainanda. Pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ini dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Jadi fungsi kurikulum ini memiliki kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan tersebut gitu. Di antaranya ialah untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah fungsinya. Kemudian untuk guru, untuk guru ini fungsinya sebagai pedoman pengajaran dan sebagai pedoman pengajaran pada siswanya. Kemudian untuk siswa ini fungsinya diantaranya ialah sebagai acuan belajar masing-masing siswa. Untuk masyarakat atau orang tua itu fungsinya ialah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Mungkin itu diantara fungsi-fungsi dari kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum KTSP. Pada KTSP, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Di sini, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Pemberlakuan KTSP sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI atau SKL ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibanding dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP bersifat desentralistik, artinya segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam KTSP, bagian tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak daerah atau sekolah. Kompetensi dalam hal ini menempati aturan terdepan jika pada KTSP 2006 terdapat standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2016 yang biasa kita sebut KTSP, yang telah berlaku selama lebih dari 6 tahun kurikulumnya. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Pada kurikulum 2013 ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, mata pelajaran, jenis pendekatan pembelajaran, penilaian, dan lainnya. Sementara pada kurikulum 2013, standar ini diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Sikap dan perilaku atau moral adalah aspek penilaian yang teramat penting. Nilai aspek 60% atau butuh rujukan. Apabila salah seorang siswa melakukan sikap buruk, maka dianggap seluruh nilainya kurang atau butuh rujukan. Sekian dari saya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Kurikulum adalah aspek terpenting dalam pembelajaran karena berisi tentang ketentuan pembelajaran, penuntasan, dan kompetensi-kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Di Indonesia, kurikulum sudah melalui fase perkembangan yang beragam hingga saat ini dengan kurikulum 13. Kurikulum 13 memang jauh berbeda dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Untuk perbedaannya ada 5 poin. Yang pertama, tingkat kompetensi. Kedua, ketentuan ekstrakurikuler. Ketiga, proses pembelajaran. Keempat, mata pelajaran. Dan yang kelima, penilaian. Untuk tingkat kompetensi, yang hendak dicapai oleh kurikulum 2013 adalah kemandirian, keterampilan, dan sikap siswa. Sedangkan pada KTSP hanya menekankan pengetahuan dan sikap siswa. Untuk yang kedua, ketentuan ekstrakurikuler. Pada era kurikulum 2013, pramuka bersifat wajib, sedangkan pada KTSP pramuka tidaklah wajib diikuti. Ketentuan ini dilakukan untuk menanamkan sikap patriotisme lewat ekstrakurikuler pramuka. Untuk poin yang ketiga, proses pembelajaran. Proses pembelajaran kurikulum 2013 sangatlah berbeda dengan KTSP. Di era ini, siswa akan diberi banyak tugas mandiri dengan minimnya keterangan pengetahuan dari guru. Karena guru sekarang bersifat membimbing bukan mengajar. Siswa akan dilatih untuk mengerjakan sesuatu secara mandiri. Yang keempat, mata pelajaran. Pada kompetensi kurikulum 2013, mata pelajaran yang ada digabung secara saintifik atau dicampur adukan menjadi satu melalui program buku tema. Misalnya, dalam satu pokok bahasan kita akan belajar lebih dari satu konsep, yaitu matematika, IPA, PPKN, seni, dan lain-lain. Untuk poin yang terakhir yaitu penilaian. Kalau di kurikulum KTSP, guru akan berbaik hati untuk memberikan nilai lebih jika nilai siswa tidak memiliki ketuntasan. Sedangkan pada kurikulum 2013, nilainya murni atas apa yang sudah diusahakan siswa tersebut. Selain itu, KTSP hanya menekankan pengetahuan saja, sedangkan kurikulum 13 ada 3 penekanan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.